transparansi, korupsi, dan politisasi yang menghambat kinerja DPR dalam menjalankan sebagai wakil rakyat. Kritik juga muncul karena adanya ketidakselarasan antara janji kampanye dengan realiti kebijakan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga yang seharusnya mengembangkan amanah rakyat. Kaitan trias politika. 1. DPR sering dianggap terlalu menguasai legislatif sehingga kontrol dan keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi tidak efektif. 2. Dalam beberapa kasus, DPR cenderung menjalankan fungsi legislatif tanpa melakukan check dan balance secara optimal, menimbulkan dominasi satu kekuasaan. Kaitan demokrasi, DPR terkadang tidak benar-benar mewakili aspirasi rakyat, karena anggota DPR dapat terpengaruh oleh kepentingan partai atau golongan tertentu, bukan rakyat. 2. Proses pemilihan anggota DPR masih rentan dengan politik uang dan dinasti politik sehingga mengurangi kualitas representasi rakyat. Kaitan ketatanegaraan, DPR kerap mengalami problem dalam transparansi dan akuntabilitas sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja dan integritas lembaga legislatif. Dampak bagi ketahanan nasional. Jika DPR tidak menjalankan amanahnya dengan baik, stabilitas politik bisa terganggu dan terpengaruh pada keamanan dan ketahanan sosial. Nilai Pancasila. Isu pelanggaran amanah DPR melawan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Trias politika dan check and balance. Argumen utama, trias politika dianggap terlalu idealisasi dan sulit diaplikasi secara sempurna dalam praktik pemerintahan. Pemisahan kekuasaan yang keras bisa menyebabkan kebuntuan pemerintah karena ada konflik dan persaingan antar lembaga. Check and balance dapat memicu pertentangan yang berlebihan antar lembaga, bukan sinergi, sehingga melemahkan efektivitas pemerintahan. Kaitannya dengan trias politika idealnya membatasi kekuasaan, tetapi secara praktik dapat menciptakan fragmentasi kekuasaan yang merugikan stabilitas pemerintahan. Pemerintahan cenderung menjadi tidak sinkron karena kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kaitannya dengan demokrasi, mekanisme ini bisa memperambat proses pengambilan keputusan yang mendesak di negara demokrasi. Ada risiko bahwa lembaga-lembaga justru berlomba-lomba untuk menguasai kekuasaan, bukan bekerja sama demi kesejahteraan rakyat. Kaitannya dengan ketatanegaraan, pembagian kekuasaan yang terlalu ketat bisa menyebabkan fragmentasi dalam sistem kenegaraan. Dalam situasi krisis, terlalu banyak check and balance dapat menghambat respon cepat pemerintah. Dampaknya bagi ketahanan nasional, konflik antar lembaga dapat menciptakan ketidakadilan politik yang membahayakan ketahanan nasional. Tidak efektifnya pengambilan keputusan bisa membuat negara rentan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Nilai Pancasilanya, prinsip musyawarah dan mufakat dalam Pancasila bisa terganggu oleh dominasi logika, check and balance yang cenderung menimbulkan konflik. Keterpecahan lembaga negara bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang ditekankan dalam Pancasila. Demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Demokrasi Indonesia masih rentan terhadap praktik korupsi dan nepotisme. Korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi, sedangkan nepotisme adalah pemberian kekuasaan atau jabatan kepada sahabat ataupun keluarga terdekat tanpa memperhatikan kompetisi. Trias politika dalam sistem demokrasi Indonesia tidak berjalan lancar karena lemahnya fungsi kontrol antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara ketiga cabang kekuasaan sering tumpang tindih sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Sebelumnya, apa itu trias politika? Trias politika adalah sebuah konsep politik tentang pemisahan kekuasaan dalam pemerintah, yaitu menjadi 3 jenis: eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Apa kaitannya dengan demokrasi? Demokrasi yang diberlakukan kurang mencerminkan aspirasi rakyat karena adanya praktek oligarki. Praktek oligarki adalah sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi berkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat. Kelompok ini biasanya terdiri dari individu-individu yang memiliki kekayaan terbesar, hubungan dekat dengan pemerintah, ataupun pengaruh tertentu yang kuat dalam sektor. Demokrasi Indonesia terancam oleh dominasi partai politik tertentu yang mengurangi keberagaman suara politik. Sistem ketatanegaraan yang ada kurang responsif terhadap dinamika sosial dan budaya Indonesia yang plural, yang artinya jamak. Proses hukum dan peraturan belum sepenuhnya menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan apa dampaknya bagi ketahanan nasional? Nah, ketidakstabilan politik akibat konflik antar lembaga negara dapat mengancam ketahanan nasional. Lemahnya ketatanegaraan dapat memberikan celah bagi intervensi asing dan gangguan keamanan dalam negeri. Nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Adanya penyimpangan nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan musyawarah untuk mufakat dalam praktik ketatanegaraan. Terima kasih. Ketahanan nasional menurut pandangan kontra. Ketahanan nasional yang terlalu menekankan aspek militer dan keamanan seringkali mengabaikan aspek politik sosial dan ekonomi yang lebih penting. Pendekatan ini bisa menyebabkan dominasi militer dalam pengambilan keputusan politik dan mengurangi ruang demokrasi. Kaitan trias politika terhadap ketahanan nasional, jika tidak dijalankan secara seimbang, dapat mengganggu prinsip trias politika atau pemisahan kekuasaan, karena militer atau lembaga keamanan bisa menjadi terlalu dominan. Kaitan demokrasi terhadap ketahanan nasional, penekanan berlebihan pada ketahanan nasional berdampak negatif pada kebebasan demokrasi, karena bisa menjadi alasan untuk pembatasan hak sipil dan politik. Kaitan ketatanegaraan terhadap ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang kaku dapat bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan yang demokratis dan pemerintahan berdasarkan hukum. Dampak bagi ketahanan nasional. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan demokratis, maka ketahanan nasional bukan solusi melainkan akar munculnya konflik internal. Nilai Pancasila terhadap ketahanan nasional. Pendekatan ketahanan nasional yang berorientasi pada kekuatan saja dapat mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila seperti keadilan sosial dan kemanusiaan. Pancasila sebagai bingkai utama menurut pandangan kontra. Pandangan kontra terhadap Pancasila sebagai bingkai utama sering berargumen bahwa Pancasila tidak cukup representatif untuk seluruh kelompok masyarakat karena dianggap terlalu umum atau normatif, sehingga kurang mampu mengakomodasi keberagaman ideologi dan aspirasi politik yang lebih spesifik. Selain itu, ada yang menilai bahwa penempatan Pancasila sebagai dasar negara sebaiknya tidak dijadikan pilar tunggal karena bisa menutup ruang kritik dan pembaruan ideologi yang lebih dinamis sesuai perkembangan zaman. Kaitan trias politika terhadap Pancasila sebagai bingkai utama. Pancasila dinilai tidak sepenuhnya mampu menjamin pemisahan kekuasaan yang efektif sesuai prinsip trias politika, sehingga terjadi tumpang tindih kekuasaan. Kaitan demokrasi terhadap Pancasila sebagai bingkai utama. Pendapat kontra berargumen bahwa penerapan Pancasila sebagai ideologi negara tidak selalu menjamin prinsip demokrasi yang berkeadilan dan transparan. Kaitan ketatanegaraan terhadap Pancasila sebagai bingkai utama. Pancasila dipandang kurang adaptif terhadap perubahan ketatanegaraan yang dinamis, sehingga membatasi perkembangan sistem pemerintahan yang lebih modern. Dampak bagi ketahanan nasional. Penentang berargumen Pancasila bisa menjadi penghalang inovasi dalam menjaga ketahanan nasional di era globalisasi dan konflik modern. Nilai Pancasila terhadap Pancasila sebagai bingkai utama. Nilai-nilai Pancasila dianggap terlalu umum dan normatif sehingga sulit dijadikan standar konkret
dalam berbagai kebijakan praktis.